Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sanunggara Talaofu dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan akuntansi. Di video pertama kali ini, saya akan membahas materi bahasa Indonesia tentang diksi. Teman-teman tahu tidak apa itu diksi? Langsung saja kita lihat materinya. Diksi adalah ketepatan kata. Penggunaan ketepatan pilihan kata ini dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga mampu mengomunikasikannya secara efektif kepada pembaca atau pendengar. Ciri-ciri diksi ada dua. Yang pertama, pembeda nuansa makna dengan bentuk gagasan, yaitu dapat digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi maupun nilai rasa ke pembacanya. Yang kedua, pengungkapan gagasan. Pengungkapan gagasan tepat pada pemilihan kata guna untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan. Fungsi diksi. Yang pertama, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat. Yang kedua, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan juga efisien. Yang ketiga, membantu orang yang membacanya atau mendengarkan karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang disampaikan oleh pengarang. Yang keempat, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan yang tepat, sehingga dapat menyenangkan para pendengar atau pembacanya. Yang kelima, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan dengan tepat dan verbal atau tertulis dan terucap. Adapun syarat-syarat diksi, yaitu ketetapan pemilihan kata ketika menyampaikan suatu gagasan.
Yang kedua, dapat menguasai berbagai kosakata serta mampu memanfaatkan kata menjadi suatu kalimat yang sangat efektif dan mudah dimengerti. Yang ketiga, pengarang juga harus bisa mempunyai kemampuan untuk membedakan dengan tepat makna yang berdasarkan gagasan yang akan disampaikan. Nah, diksi tersebut dapat kita bagi berdasarkan jenis-jenisnya. Yang pertama, berdasarkan leksial, yaitu sinonim dan homonim. Sinonim merupakan kata yang mempunyai arti makna yang sama dengan kata lain. Contohnya, lezat sama dengan enak, bahagia sama dengan senang, mentari sama dengan matahari, pintar sama dengan pandai, cantik sama dengan elok, dan sedih sama dengan murung. Kemudian, homonim. Homonim berarti kata yang maknanya berbeda, tapi lafal dan ejaannya sama. Contohnya, kalimat pertama, setiap karyawan mendapatkan gaji setiap awal bulan. Kalimat kedua, bulan purnama saat ini terlihat bulat dan penuh di malam hari. Nah, bulan di sini ejaan dan lafalnya sama, tetapi maknanya berbeda. Bulan di kalimat 1 menunjukkan tanggal, sedangkan bulan di kalimat kedua menunjukkan bulan yang ada di langit. Nah, jenis kedua berdasarkan maknanya, yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi yaitu makna yang sebenarnya dari suatu kalimat atau kata, atau disebut juga makna apa adanya. Contohnya, Rokib sering kerja keras, bekerja dari pagi sampai sore untuk menghidupi keluarganya. Contoh kedua, Yahya seorang anak yang gemar membaca, maka tidak heran jika Yahya pintar dan berpengetahuan luas. Yang kedua, konotasi, yaitu kata atau kalimat yang mempunyai arti bukan sebenarnya. Contohnya, Rama harus banting tulang untuk menghidupi keluarganya. Kata banting tulang berarti bekerja keras. Contoh kedua, Dani adalah seorang kutu buku. Sebab Dani banyak yang tahu tentang berbagai hal. Kata kutu buku berarti rajin membaca buku. Selanjutnya berdasarkan keraf. Ada kata umum dan kata khusus. Kata umum yaitu kata yang memiliki cakupan ruang yang cukup luas dan bersifat keseluruhan. Sedangkan kata khusus yaitu kata yang mengacu pada pengarahan-pengarahan yang khusus dan konkret dan bersifat khusus. Contohnya kata umum yaitu bunga, kata khususnya anggrek, melati, mawar, dan sebagainya. Itulah tadi
materi pembahasan tentang diksi. Saya harap kalian semua dapat